Bab 2256 target muncul. Duan Lingtian ingin mengubah akar spiritual bawaannya menjadi hitam dalam sekali jalan dengan melahap akar spiritual bawaan tingkat tinggi. Untuk menghemat waktu, dia memutuskan untuk bertanya tentang siapa yang memiliki bakat bawaan terbaik di klan Boar Iblis. Lagi pula, akan butuh waktu lama untuk akar spiritual bawaannya menjadi hitam jika dia hanya melahap akar spiritual bawaan tingkat rendah. Dia tidak mau menghabiskan begitu banyak waktu jika dia tidak perlu. Bagaimanapun, KR tidak ingin jauh darinya terlalu lama, dan dia merasakan hal yang sama. Untuk alasan ini, dia ingin cepat menyelesaikan tugasnya sehingga dia bisa kembali ke sisinya. 3 prajurit penjaga agung memiliki akar spiritual bawaan nila dan mereka bukan milik suku tertentu. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia mengetahui hal ini. Nafasnya juga semakin cepat. Bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak merasa bersemangat? Karena ketiga prajurit penjaga agung bukan milik salah satu suku, terutama 3 suku terkuat, dalam klan babi iblis, ini berarti mereka tidak secara langsung berada di dekat 3 iblis babi di bentuk ke-9 tahap surgawi suci. Wilayah klanmu agak besar, apakah kamu tahu lokasi dari 3 Great Guardian Warriors? Duan Lingtian bertanya dengan suara yang dalam. Babi iblis tidak segera menanggapi pertanyaan Duan Lingtian. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh harap, "Tuan, apakah Anda akan membiarkan saya pergi jika saya memberi tahu Anda?" Duan Lingtian mencibir, "Apakah kamu mencoba bernegosiasi denganku? Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang mengetahui lokasi dari 3 prajurit penjaga agung?" Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh bangkit dari tubuhnya lagi, menekan iblis babi. Niat membunuh membuat babi iblis gemetar ketakutan. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak Pak, bukan itu maksud saya. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Aku akan membawakanmu 3 tempat kultivasi Great Guardian Warriors sekarang." Babi iblis memandang Duan Lingtian dengan ketakutan seolah-olah dia takut Duan Lingtian akan membunuhnya kapan saja. Itu adalah fakta bahwa sebagian besar iblis babi tahu tempat budidaya 3 prajurit penjaga agung. Itulah mengapa iblis babi dengan tubuh yang kuat tahu dia tidak bisa menggunakan ini sebagai pengungkit melawan Duan Lingtian. Memelopori, Duan Lingtian memerintahkan. Babi iblis segera berdiri dan berbalik untuk memimpin Duan Lingtian ke tempat budidaya 3 prajurit penjaga agung. Tempat kultivasi mereka terletak jauh dari tempat berkumpulnya sebagian besar iblis babi hutan. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak bertemu dengan iblis babi hutan selama perjalanannya. "Tuan, setelah kita mendaki bukit itu, kita akan tiba di tempat budidaya 3 prajurit penjaga agung." Iblis babi berbalik dan memberitahu Duan Lingtian. Duan Lingtian sedikit mengangguk. Fakta bahwa tempat budidaya ketiga iblis babi terletak jauh dari kebanyakan iblis babi jelas menguntungkannya. Dia telah mengkhawatirkan sebelumnya jika tempat kultivasinya dekat dengan banyak iblis babi hutan. Lagi pula, dia mungkin gagal untuk melahap akar spiritual bawaan dari 3 prajurit penjaga agung jika salah satu dari 3 pemimpin muncul. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai mendaki bukit. Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia menatap ke bawah bukit seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Suara mendesing, suara mendesing. 2 suara menusuk terdengar dari pegunungan segera saat 2 sosok muncul di depan mata Duan Lingtian. Angka-angka itu milik 2 iblis babi. Yang satu gemuk dengan perut yang besar. Dia terlihat sangat mirip dengan Mong Pik dalam legenda dari kehidupan masa lalu Duan Lingtian di bumi. Babi iblis lainnya memiliki tubuh yang lebih bugar. Jika Duan Lingtian tidak salah, babi iblis ini mungkin dianggap tampan di klan babi iblis. "Xiong Jie, beraninya kau membawa manusia iblis ke wilayah kami, beraninya kau." Ketika babi iblis yang tampak seperti biksu babi bergerak, dia tampak seperti bola yang bergulir ke arah Duan Lingtian dan iblis babi yang telah membawa Duan Lingtian ke sini. Jelas sekali bahwa iblis babi hutan yang membawa Duan Lingtian ke sini bernama Xiong Jie. Ketika babi iblis gemuk yang mirip dengan babi biksu berjalan mendekat, Xiong Jie berbalik dan berkata dengan jijik kepada Duan Lingtian, "Tuan, ini adalah musuhku, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini." Namun, sedikit kegembiraan bisa dilihat di matanya. Seolah-olah dia sedang menikmati kemalangan yang dia tahu akan segera menimpa musuhnya. Orang bodoh itu akan mati. Duan Lingtian melihat sorot mata Xiong kebohongan dan tahu pikiran yang ada di pikirannya. Dia mencibir, namun, dia tetap bergerak. Ledakan, 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 ledakan,
Meskipun Duan Lingtian tetap tidak bergerak, gelombang kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya seperti tsunami dan menyelimuti iblis babi hutan yang montok. Tidak ada waktu bagi iblis babi gemuk untuk membela diri sama sekali sebelum dia dibunuh. Yang tersisa darinya hanyalah cincin tata ruang. Suara mendesing. Xiong Jie dengan cepat terbang keluar dan mengumpulkan cincin tata ruang sebelum dia menyerahkannya kepada Duan Lingtian dengan hormat. Pak, setelah Duan Lingtian menyimpan cincin tata ruang, dia menoleh ke iblis babi hutan lainnya yang memiliki tubuh bugar. Tuan, dia adalah kawan bodoh itu, Anda tidak boleh membiarkan dia pergi, jika tidak, dia pasti akan menyebarkan berita tentang kehadiran Anda di sini, kata Xiong Jie. Tanda kegembiraan dan keangkuhan di matanya semakin kuat. Babi iblis ini juga musuhnya. Babi iblis yang fit kembali sadar ketika dia mendengar kata-kata Xiong Jie. Dia langsung berbalik untuk melarikan diri. Apa lelucon, pembangkit tenaga manusia iblis ini dapat dengan mudah membunuhnya karena dia telah membunuh temannya. Kekuatannya hanya setara dengan temannya. Dia ngeri melihat temannya terbunuh. Desir, suara pedang bersiul terdengar di udara saat Duan Lingtian bergerak hanya dengan jentikan jarinya. Sebelum iblis babi hutan bahkan bisa melangkah maju, sinar pedang yang keluar dari jari Duan Lingtian telah menembus gelabelannya. Mati, kedua iblis babi terbunuh hanya dalam sekejap mata. Meskipun Xiong Jie secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya Duan Lingtian, dia masih merasakan sentakan teror ketika dia melihat betapa mudahnya Duan Lingtian membunuh kedua musuhnya. Namun, dia dengan cepat sadar kembali dan terbang untuk mengumpulkan cincin tata ruang musuhnya dan menyerahkannya dengan hormat kepada Duan Lingtian lagi. Setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh memimpin Duan Lingtian ke tujuannya tanpa mengatakan apa-apa. Dia merasa senang dalam hati ketika dia memikirkan kematian kedua musuhnya. Segera setelah itu, sebuah lembah yang luas muncul di depan mata Duan Lingtian. Tuan, kami di sini. Di ujung lembah, Duan Lingtian melihat 3 gubuk kayu sederhana di lereng bukit. Hanya dengan berpikir, dia memperluas kesadaran surgawinya ke 3 gubuk kayu. Duan Lingtian langsung merasakan 3 kesadaran surgawi yang lebih kuat berselisih dengan kesadaran surgawinya. Siapa itu? Namun, Duan Lingtian tampaknya mengharapkan ini karena dia dengan cepat menarik kesadaran surgawinya pada saat dia merasakan 3 kesadaran surgawi yang kuat. Kesadaran surgawi seseorang berasal dari jiwa, dan jiwa seseorang terkait dengan basis kultivasinya. Karena basis kultivasi Duan Lingtian berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci, jiwa dan kesadaran surgawinya, secara alami, juga berada pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Tak perlu dikatakan, 3 kesadaran surgawi lebih kuat darinya karena mereka berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. 3 prajurit penjaga hebat. Duan Lingtian tahu Xiong Jie tidak berbohong padanya. Tidak ada keraguan bahwa tempat ini adalah tempat budidaya 3 prajurit penjaga agung. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 gubuk kayu di lereng bukit meledak secara bersamaan dan 3 iblis yang tampak tangguh muncul dari puing-puing. Ketiga sosok itu melayang di langit dekat Duan Lingtian dan memelototinya. Ketiga iblis babi hutan ini terlihat identik. Tingginya sekitar 2 meter dan ki iblis terus melonjak keluar dari tubuh mereka, membuat mereka terlihat seperti Raja Iblis. Mereka tidak lain adalah 3 prajurit penjaga hebat. Manusia iblis. Ekspresi ketiga iblis babi hutan menjadi gelap ketika mereka melihat penampilan Duan Lingtian. Xiong Jie gemetar ketakutan ketika salah satu dari 3 prajurit penjaga agung tiba-tiba berteriak, "Beraninya kau! Beraninya kau membawa manusia iblis ke wilayah iblis babi hutan kita." Iblis ki dari tubuhnya berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan Xiong Jie. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu jatuh seperti gunung besar. Duan Lingtian mengangkat alis, tetapi dia tidak bergerak untuk campur tangan. Xiong Jie langsung terbunuh oleh telapak tangan yang dibentuk oleh iblis ki bahkan sebelum dia bisa bereaksi. 2257 pertempuran dengan 3 prajurit penjaga agung. Xiong Jie sangat gembira dengan kematian kedua musuhnya karena dia pikir hidupnya akan lebih lancar dan lebih baik setelah ini. Namun, dia tidak menyangka dia akan mati juga sebelum dia bisa menikmati hidupnya. Terlebih lagi, dia telah mati di tangan rakyatnya sendiri. Duan Lingtian bisa saja menghentikan salah satu dari 3 prajurit penjaga agung untuk membunuh Xiong Jie jika dia mau, tetapi dia tidak melakukannya karena dia tidak berencana untuk membiarkan Xiong Jie tetap hidup. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain.
Duan Lingtian membunuh dua musuh Xiong Lai karena Xiong Jie telah membawanya ke tiga prajurit penjaga agung. Dia tidak berkewajiban untuk menyelamatkannya dari jenisnya sendiri. Terlebih lagi, dia tidak akan pernah baik kepada iblis babi hutan yang telah membunuh banyak orangnya. Prajurit penjaga hebat yang membunuh Xiong Jie memelototi Duan Lingtian dan berkata dengan kejam, "Beraninya kau, manusia iblis, datang ke wilayah babi iblis kami, sepertinya kau bosan hidup." Bosan hidup, Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia menyeringai, "Sebenarnya, aku di sini untuk kalian bertiga, sekarang, izinkan aku mengirim kalian semua untuk menemani iblis babi hutan itu." Dia tidak membuang waktu dan mulai menyerang segera setelah dia selesai berbicara. Suara mendesing, pusaran air mulai muncul dari udara tipis di sekitar Duan Lingtian dan menyerap semua energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Hanya dalam sekejap, Sun Sein Origin di tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari tahap Sein Celestial. Namun, kekuatan Sun Sein Origin miliknya masih meningkat meskipun pada kecepatan yang lebih lambat. Membual tak tahu malu, tiga prajurit penjaga agung berteriak secara bersamaan ketika mereka sadar kembali. Sayap gagak emas. Sementara ketiga iblis babi hutan memelototi Duan Lingtian, dia mengeluarkan kemampuan surgawi, sayap gagak emas. Sepasang sayap menyala tumbuh di punggungnya dan mulai mengepak. Ledakan, 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 ledakan. Saat suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara, Duan Lingtian dengan cepat pindah ke area lain di mana ada lebih banyak energi roh surga dan bumi untuk diserapnya. Taktik melahap dasar. Segera setelah itu, Duan Lingtian selesai menyerap energi roh langit dan bumi di daerah tersebut. Dia mengeluarkan kemampuan surgawi untuk melahap energi roh surga dan bumi untuk meningkatkan kekuatan Sein Origin-nya. Salah satu dari tiga iblis babi tiba-tiba berteriak setelah mereka tersadar dari kesurupan. Sebagai pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci, mereka peka terhadap fluktuasi energi roh surga dan bumi di sekitar mereka. Wajar jika mereka merasakan energi roh surga dan bumi yang menipis dengan cepat di sekitar mereka. Bunuh dia! Tiga prajurit penjaga agung berteriak pada saat yang bersamaan. Karena mereka kembar tiga dengan karunia telepati, mereka terbang menuju Duan Lingtian dengan kecepatan kilat dalam harmoni. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kecepatan ketiga boar iblis tidak hanya cepat, tapi gerakan mereka juga sinkron. Namun, bahkan setelah mereka mengeluarkan kemampuan surgawi, taktik bela diri, dan melepaskan ki iblis mereka, kecepatan mereka hanya setara dengan Duan Lingtian. Itu wajar karena Duan Lingtian telah menyerap hampir semua energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Meskipun Sun Sein Origin belum mencapai bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage, dia sangat dekat dengannya. Taktik melahap dasar, Duan Lingtian terus terbang dari satu tempat ke tempat lain, menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Duan Lingtian berganti tempat lagi. Taktik melahap dasar. Taktik melahap dasar, dia mengubah lokasi lagi. Saat Sun Sein Origin milik Duan Lingtian menjadi lebih kuat, kecepatannya juga menjadi lebih cepat. Salah satu dari tiga iblis babi hutan berteriak dengan suara yang sedikit ketakutan ketika dia melihat ini. Tidak mungkin. Sein Origin-nya masih meningkat kekuatannya. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua iblis babi lainnya juga dikejutkan oleh kecepatan Duan Lingtian yang meningkat dan Sun Sein Origin miliknya yang semakin kuat. Pada saat ini, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, Duan Lingtian berseru, akhirnya. Dia akhirnya mengangkat Sun Sein Origin-nya ke bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Saat ini, Sun Sein Origin miliknya lebih kuat dari tiga Great Guardian Warriors. Duan Lingtian berbalik untuk menghadapi tiga prajurit penjaga agung. Dia berkata dengan percaya diri sekarang bahwa Sun Sein Origin-nya berada di bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Saya mendengar bahwa ketika Anda bertiga menggabungkan kekuatan, Anda tidak terkalahkan oleh mereka yang berada di bawah bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Saya ingin mengalaminya hari ini. Duan Lingtian melemparkan kemampuan surgawinya lagi dengan Sun Sein Origin miliknya yang telah dinaikkan ke bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Sayap gagak emas. Kecepatannya lebih dari 1 kali lebih cepat dibandingkan dengan 3 Great Guardian Warriors. Bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Ketiga iblis babi hutan terkejut ketika Duan Lingtian berbalik untuk menyerang mereka.
Berdasarkan kecepatan manusia iblis ini dan Saint Originnya yang semakin kuat, mereka menemukan bahwa dia sekuat pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Manusia iblis ini jelas jauh lebih kuat dari mereka. Masuk ke mode pertahanan. Kami akan menyerang setelah efek dari kemampuan surgawi tipe bantuannya mati. Pada saat kritis ini, ketiga prajurit penjaga agung memutuskan untuk bertahan. Sementara itu, ketiganya berhenti bergerak dan saling membelakangi, membentuk lingkaran kecil. Devil Kiss dan Saint Origin mereka menyatu sempurna satu sama lain sebelum berubah menjadi perisai cahaya hitam yang menyelimuti mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat melihat sambaran petir hitam di sekitar perisai cahaya hitam. Setiap sambaran petir hitam memancarkan ki iblis yang menakutkan. Karena mereka kembar tiga, mereka bisa merasakan ki iblis satu sama lain dan menggabungkan taktik bela diri pertahanan dan kemampuan surgawi defensif mereka dengan sempurna. Untuk alasan ini, mereka mampu bertahan melawan serangan dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Kecuali pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Saint hampir menerima kesengsaraan surgawinya, pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci tidak akan mampu menembus pertahanan mereka dalam waktu singkat. Menurut pendapat ketiga iblis babi, manusia iblis ini hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi karena kemampuan surgawi tipe bantuannya. Tidak diragukan lagi efeknya akan hilang di beberapa titik. Pada saat itu, mereka akan dapat dengan mudah membunuhnya. Aku tidak percaya manusia iblis ini telah menguasai kemampuan surgawi tipe bantuan yang begitu kuat yang memungkinkan dia untuk meningkatkan Saint Originnya ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Tiga Great Guardian Warriors hanya bisa menghela nafas meskipun mereka yakin dengan pertahanan mereka. Salah satu dari Boar Iblis mengejek. Selama kita bisa menahan serangannya, begitu efek dari kemampuan surgawi tipe bantuannya hilang, dia akan seperti ikan di talenan kita. Kekuatannya saat ini harus setara dengan pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ke-9 dari tahap surgawi. Tidak mungkin baginya untuk menembus pertahanan kita dalam waktu sesingkat itu. Tiga Great Guardian Warriors sangat percaya diri dengan pertahanan gabungan mereka. Duan Lingtian mengangkat alis saat dia melihat pertahanan ketiga iblis babi hutan sebelum dia mengeluarkan pedang 1000 prasasti Saint miliknya. Menarik, surgawi dunia lain. Seni pedang pertahanan. Duan Lingtian melepaskan serangan terkuat yang dia mampu, menggunakan kemampuan surgawi ofensif, surgawi dunia lain, dan tahap ketiga dari pedang hati yang berdaulat, metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi. Pada saat yang sama, beberapa klon Duan Lingtian muncul dari udara tipis. Klon yang menggunakan Tousan Inscription Saint Swords memiliki Sun Saint Origin yang sekuat Sun Saint Origin milik Duan Lingtian. Mereka mengarahkan pedang mereka ke tiga prajurit penjaga agung secara bersamaan. Beberapa ribu pedang suci prasasti mengiris di udara, bersiul, tampak seolah-olah mereka bisa memotong apa saja. Itu cepat, betapa kuatnya. Pada saat ini, ketiga prajurit penjaga agung menemukan betapa menakjubkannya serangan Duan Lingtian. Sinar pedang dari pedang juga sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, pedang 1000 prasasti Saint dan klon bentrok dengan perisai cahaya hitam pertahanan yang telah dibentuk oleh ketiga iblis babi hutan. Ledakan, 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 ledakan yang memekakkan telinga segera terdengar di udara. Bentrokan itu menyebabkan perisai cahaya hitam beriak dan bergetar seperti tetesan air hujan yang jatuh di danau yang tenang. 2258 Pemahaman Langit dan Bumi. Serangan Duan Lingtian cepat dan brutal tapi dia masih tidak bisa menembus pertahanan gabungan dari tiga Great Guardian Warriors. Ini seperti yang saya harapkan. Duan Lingtian menghela nafas. Meskipun dia mengharapkan ini, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Dia sudah melepaskan semua kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan pertahanan ketiga prajurit penjaga agung. Meskipun Sun Saint Origin saya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, itu masih berbeda dibandingkan dengan Saint Origin dari seseorang yang telah menembus bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Kekuatan penuh dari Sun Saint Origin saya sedikit malu untuk mencapai kekuatan penuh dari seorang kultivator di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Faktanya, Duan Lingtian telah menemukan sebelumnya bahwa Sun Saint Originnya tidak persis berada pada bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage ketika dia mengujinya.
Ketika sebuah pembangkit tenaga listrik di bentuk 8 dari tahap surgawi Sein menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein, tidak hanya Sein Originnya akan menjadi lebih kuat, tetapi dia perlahan-lahan akan mendapatkan pemahaman tentang surga dan bumi. Ini adalah sesuatu yang penting. Itu adalah salah satu alasan mengapa bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage juga dikenal sebagai Celestial Ascension Form. Kebanyakan orang hanya tahu bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang dikenal sebagai bentuk kenaikan surgawi karena seseorang harus melalui kesengsaraan surgawi. Namun, ini bukan satu-satunya alasan. Itu juga dikenal sebagai bentuk kenaikan surgawi karena pemahaman seseorang tentang langit dan bumi. Seseorang perlu memahami langit dan bumi ke tingkat tertentu untuk menghasilkan kesengsaraan surgawi atau kesengsaraan kenaikan surgawi. Jika tidak, kesengsaraan surgawi tidak akan datang bahkan jika Sein Origin seseorang telah mencapai ambang pintu. Akibatnya, seseorang tidak akan bisa menjadi surgawi terkemuka tanpa melewati kesengsaraan kenaikan surgawi. Ketika seseorang memperdalam pemahamannya tentang langit dan bumi pada bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, seseorang akan dapat memanipulasi Sein Origin dengan lebih baik untuk tujuan lain selain menggunakannya untuk taktik bela diri dan kemampuan surgawi. Inilah alasan mengapa Sein Origin dari seorang kultivator pada bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage dan Sun Sein Origin milik Duan Lingtian yang telah dinaikkan ke bentuk ke-9 Sein Celestial oleh kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, adalah berbeda. Selama pertempuran antara Tang Xuan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api, dan Lang Qianjin, penatua tertinggi sekte Kesetra Hitam, saya ingat bahwa Sein Origin milik Tang Xuan belum mencapai batasnya. Selain itu, taktik bela diri dan kemampuan surgawinya tidak lebih kuat dari milikku. Namun, dia jauh lebih kuat dariku bahkan setelah aku mengeluarkan semua kekuatanku. Ini karena manipulasi Sein Originnya lebih baik karena dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang langit dan bumi. Duan Lingtian masih ingat dengan jelas pertempuran antara Tang Xuan dan Lang Qianjin. Itulah mengapa dia sangat menyadari kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Tang Xuan dan Lang Qianjin. Jika basis kultivasi saya berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi alih-alih bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci, saya akan dapat mematahkan pertahanan mereka dengan mudah hanya dengan sedikit pemahaman tentang langit dan bumi. Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan desahan seperti ketika dia melihat perisai cahaya yang dibentuk oleh 3 prajurit penjaga agung. Duan Lingtian merasa sangat disayangkan bahwa hanya para pembudidaya di bentuk ke-9 dari tahap surgawi yang dapat memahami langit dan bumi. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Hei, manusia iblis, Anda sebaiknya melakukan semua yang Anda bisa saat kemampuan surgawi tipe bantuan Anda masih berlaku. Anda mungkin tidak dapat menahan serangan kami setelah ini. Salah satu dari 3 prajurit penjaga agung mencibir. Aku tidak percaya kamu berasal dari klan manusia iblis, kupikir tidak ada seorang pun, bahkan Xing Yuanba, orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage, memiliki serangan sekuat seranganmu sebelumnya. Sayangnya, bahkan jika kamu lebih kuat dari Xing Yuanba, kamu masih akan mati di sini hari ini. 2 prajurit penjaga agung lainnya juga ikut mengejek. Bahkan dengan serangan terkuat Duan Lingtian, perisai cahaya pertahanan mereka yang dibentuk dari Ki Iblis hanya menjadi sedikit redup. Jelas bahwa serangannya tidak banyak berpengaruh pada perisai cahaya. Duan Lingtian mengangkat alis dan menyipitkan matanya ketika mendengar kata-kata ketiga prajurit penjaga agung. Sebuah petunjuk niat membunuh melintas di matanya. Sepertinya kalian bertiga berpikir bahwa aku sudah berada di telapak tanganmu, kata Duan Lingtian perlahan. Sepertinya dia tidak terpengaruh oleh kata-kata ejekan mereka. Ketenangan Duan Lingtian sesaat mengejutkan ketiga prajurit penjaga agung. Ketika mereka sadar kembali, mereka mengejek. Apakah kamu mencoba menjadi misterius? Apakah kamu pikir kamu bisa menakuti kami dengan kata-katamu? Lelucon apa? 3 prajurit penjaga agung berkata dengan nada menghina. Rencanamu cukup bagus, Duan Lingtian berkata datar. Jika aku terus menyerang dengan sekuat tenaga, ada kemungkinan aku akan bisa menghancurkan pertahananmu setelah beberapa saat. Namun, pada saat itu, efek dari kemampuan surgawi tipe bantuan saya kemungkinan besar akan hilang, dan Sein Origin saya akan kembali ke level aslinya. Sepertinya ada satu hal yang tidak Anda pertimbangkan. Dengan Sein Origin saya saat ini, jika saya melarikan diri, apakah Anda dapat menangkap saya? Kalimat terakhirnya diucapkan dengan nada mengejek. Kata-kata Duan Lingtian mengejutkan ketiga prajurit penjaga agung. Memang
Mereka tidak memikirkan hal ini. Pertahanan dan serangan mereka sangat kuat ketika mereka bergabung, tetapi kecepatan mereka adalah titik lemah mereka. Jika Duan Lingtian benar-benar memutuskan untuk melarikan diri, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Pengecut. Manusia iblis memang pengecut. Hei, manusia iblis. Apakah Anda berniat mempermalukan klan manusia iblis? Saya tidak percaya Anda berniat melarikan diri. Betapa pengecut. 3 prajurit penjaga hebat benar-benar khawatir Duan Lingtian akan melarikan diri sehingga mereka dengan sengaja memprovokasi dia dengan harapan dia akan tinggal dan bertarung. Apalagi membunuh, jika dia memutuskan untuk melarikan diri, mereka tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Duan Lingtian mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak melihat melalui pikiran mereka? Tidak perlu bagimu untuk memprovokasiku. Meskipun aku bisa kabur, aku tidak akan, lagi pula, menurutku kalian bertiga sama sekali tidak cocok untukku. 3 prajurit penjaga agung terkejut. Mereka tidak tahu dari mana kepercayaan Duan Lingtian berasal. Saya tidak dapat menyangkal bahwa pertahanan bersama oleh Anda bertiga begitu kuat sehingga bahkan pembudidaya biasa di bentuk ke-9 dari tahap surgawi tidak akan dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Duan Lingtian terus berbicara, sebelum ketiga prajurit penjaga agung pulih dari keterkejutan mereka. Namun, sayangnya lawanmu hari ini adalah aku. Ketika dia selesai berbicara, sebuah tablet dengan sudut yang hilang muncul di salah satu tangannya. Terlepas dari pola kuno dan canggih di atasnya, tablet itu sebagian besar terlihat sederhana. Tiba-tiba, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tablet itu tiba-tiba memancarkan ki iblis yang padat dan kaya. Iblis ki melonjak ke langit seolah-olah bisa menembus surga. Ini terjadi karena Duan Lingtian mengirim Sun Sein Origin miliknya ke dalam tablet. Saya tidak tahu tablet Devil Seal akan memiliki reaksi seperti itu ketika saya mengirim Sun Sein Origin saya yang telah dinaikkan ke bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage ke dalamnya. Sepertinya saya akan dapat menghancurkan pertahanan ketiganya. Duan Lingtian terkejut dan senang dengan reaksi tablet itu. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat melihat sambaran petir ungu di ki iblis yang melonjak keluar dari tablet segel iblis seperti naga ungu. Selain itu, ki iblis memancarkan aura kuno. Tablet dengan sudut hilang yang dipegang Duan Lingtian di tangannya tidak lain adalah senjata Super Saiyan, tablet Devil Seal. Ketika 3 prajurit penjaga agung melihat tablet memancarkan ki iblis, mereka menjadi khawatir. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka ketika mereka merasakan aura dari tablet yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Bab 2259 Kesengsaraan Surgawi. Tiba-tiba, astaga! Sebuah swoosh memekakkan telinga terdengar di udara ketika senjata Super Saiyan, tablet Devil Seal, tiba-tiba melepaskan kekuatan lembut yang tidak membahayakan Duan Lingtian sebelum terbang keluar dari tangannya dan melayang di udara. Pada saat yang sama, iblis ki yang dipancarkannya menjadi lebih misterius dan mendominasi. Apa ini? Bahkan Duan Lingtian terkejut dengan ini. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Tidak butuh waktu lama sebelum tablet Devil Seal terbang ke langit. Ki iblisnya menjadi menindas karena terhubung dengan langit dan bumi. Dari jauh, itu tampak seperti pilar surgawi yang terbakar dengan api hitam. Guntur dan kilat menyala dan berdering di langit disertai dengan suara angin menderu. Tiba-tiba, pilar Devil Ki meningkat tajam sebelum mereka menghilang ke dalam tablet. Itu menghasilkan gelombang kejut sebelum iblis Ki tiba-tiba melonjak lagi, kali ini ke segala arah. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan itu seperti badai deras yang tampaknya mampu menyapu semua yang ada di langit dan bumi. Sementara itu, 3 prajurit penjaga agung yang masih diselimuti perisai cahaya kuat mereka bisa dengan jelas merasakan aura dari tablet itu. Mereka merasakan jiwa mereka bergetar ketika mereka merasakan aura seperti mengunci mereka. Tampaknya tak terhindarkan. Ini, apakah ini? Iblis, tablet Devil Seal. Pada titik ini, terlepas dari seberapa rendah IQ ketiga prajurit penjaga agung, mereka akan dapat menebak tablet apa yang membuat mereka merasa sangat takut. Itu adalah senjata Super Saiyan, tablet Devil Seal, yang mampu menekan klan iblis. Mereka merasa tertekan ketika mereka merasakan ki iblis dari tablet segel iblis tumbuh lebih kuat. Ledakan, itu meninggalkan reruntuhan di belakangnya saat tablet itu terbang keluar. Ketika Great Guardian Warriors sadar kembali, tablet Devil Seal telah bertabrakan dengan perisai cahaya pertahanan mereka.
Perisai cahaya mereka begitu kuat sehingga bisa menahan serangan dari pembudidaya biasa di bentuk ke-9 dari bentuk ke-9 tahap surgawi untuk waktu yang singkat. Faktanya, serangan yang telah dilepaskan Duan Lingtian dengan sekuat tenaga nyaris tidak meninggalkan bekas di atasnya. Namun, saat ini, ledakan, 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 ledakan hiruk-pikuk terdengar di udara. Sepertinya itu tidak akan pernah berakhir. Saat debu mengendap, orang bisa melihat perisai cahaya 3 prajurit penjaga agung menjadi benar-benar tidak berguna setelah serangan dari tablet segel iblis. Aku tidak mungkin. Mata ketiga prajurit penjaga agung membelalak kaget ketika mereka melihat betapa mudahnya tablet segel iblis menghancurkan perisai cahaya pertahanan mereka. Pada saat ini, mereka takut melarikan diri. 3 dari mereka berbagi pemikiran yang sama. Mereka tidak mampu memikirkan hal lain pada saat kritis ini. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir mengapa manusia iblis memiliki tablet segel iblis atau mengapa manusia iblis bisa menggunakan tablet segel iblis padahal seharusnya berbahaya bagi semua iblis dan penggarap iblis. Ingin melarikan diri, Duan Lingtian menyeringai ketika dia melihat 3 iblis bergerak untuk melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Namun, dengan tablet segel iblis di sekitarnya, bagaimana mungkin ketiga iblis di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci bisa lolos? Hasilnya sesuai dengan harapan Duan Lingtian. Ledakan, 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 ledakan gemuruh bergema di udara lagi saat tablet Devil Cell menghancurkan 3 prajurit penjaga agung dengan kekuatan yang hebat bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Segera setelah itu, Iblis Ki kembali ke tablet. Tablet Devil Cell sekali lagi muncul kembali sebagai tablet sederhana dan tidak berbahaya. Sementara itu, 3 prajurit penjaga agung menatap ke depan dengan mata tak bernyawa seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, yang mereka lakukan. Tidak ada yang tahu apakah jiwa mereka telah terperangkap dalam tablet segel iblis atau telah dihancurkan oleh tablet segel iblis. Suara mendesing. Duan Lingtian terbang ke mayat iblis dan mengumpulkan cincin tata ruang mereka sebelum dia mulai melahap akar spiritual bawaan mereka. Meskipun akar spiritual bawaan terhubung ke jiwa, akar spiritual bawaan dari 3 prajurit penjaga agung tidak terpengaruh karena tablet Devil Cell hanya menargetkan jiwa mereka. Mereka memiliki akar spiritual bawaan indigo biasa, itu seperti yang telah diprediksi Duan Lingtian. 3 prajurit penjaga agung memiliki akar spiritual bawaan indigo biasa. Akar spiritual bawaan mereka seharusnya cukup bagi saya untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya ke tingkat berikutnya, Duan Lingtian berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, dia mulai tenang dan terus melahap akar spiritual bawaan dari 3 prajurit penjaga agung. Dia tidak menemui kesulitan saat melahap akar spiritual bawaan mereka karena dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Tidak akan lama lagi, jantung Duan Lingtian berdebar kencang di dadanya ketika 3 akar spiritual bawaan menyatu dengan akar spiritual bawaannya. Akar spiritual bawaannya hampir mencapai batasnya. Oleh karena itu, setelah dia melahap 3 akar spiritual bawaan, itu langsung mengubah akar spiritual bawaannya. Akar spiritual hitam bawaan. Duan Lingtian menemukan bahwa dia telah berhasil meningkatkan akar spiritual bawaannya menjadi yang hitam. Dia senang. Dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak ketika dia melihat akar spiritual bawaan hitamnya. Saya bertanya-tanya seberapa cepat kecepatan kultivasi saya sekarang karena saya memiliki akar spiritual bawaan hitam. Duan Lingtian hendak menyerap energi roh surga dan bumi di sekitarnya ketika ledakan, 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 ledakan. Guntur mulai bergemuruh di atas Duan Lingtian. Apa yang terjadi? Duan Lingtian langsung meninggalkan pikiran menyerap energi roh surga dan bumi ketika dia mendengar guntur yang mirip dengan sumpah kesengsaraan dari 99 kesengsaraan surgawi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian melihat awan gelap berkumpul di atasnya. Selain itu, sambaran petir ungu melintas sebentar-sebentar di antara awan. Mereka tampak menakutkan. Apakah ini kesengsaraan surgawi? Adegan ini mengingatkan Duan Lingtian tentang kesengsaraan surgawi yang dia alami di benua fana. Kesengsaraan surgawi yang dia alami dikenal sebagai 69 kesengsaraan surgawi. Seseorang akan mengalaminya ketika seseorang telah mencapai puncak Naschen Soul selama terobosan Void. Begitu berada di Void Initiation, seseorang bisa mengendalikan udara dan terbang. Karena ini bertentangan dengan kehendak surga, surga akan mengirimkan kesengsaraan surgawi sebagai bentuk hukuman. Di alam duniawi, kesengsaraan surgawi dibagi menjadi 3 jenis. Pertama,
6-9 kesengsaraan surgawi yang akan dihadapi seseorang saat memasuki tahap void di puncak jiwa yang baru lahir. Yang kedua adalah sumpah kesengsaraan dari 9-9 kesengsaraan surgawi yang harus dihadapi seseorang jika melanggar sumpah. Adapun yang ketiga, itu adalah kesengsaraan kenaikan surgawi yang dialami oleh para pembudidaya di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah kesengsaraan surgawi ini terjadi karena terobosan saya ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci, bentuk penentang surga? Bagaimanapun, saya telah mencapai keabadian. Lagi pula ini bisa dianggap bertentangan dengan kehendak surga. Duan Lingtian menepis pikiran ini begitu muncul. Mustahil, saya belum pernah mendengar ada orang yang menghadapi kesengsaraan surgawi setelah menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Namun, jika bukan ini, lalu, apa itu? Duan Lingtian bingung. 2260 kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Ledakan, 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 ledakan. Duan Lingtian masih dalam kebingungan saat guntur terus bergemuruh di atasnya. Awan gelap yang berkumpul di atas Duan Lingtian tampak menakutkan dan menindas. Ketika Duan Lingtian melihat ini, dia merasa seolah-olah kiamat sudah dekat. Sementara itu, jumlah sambaran petir ungu di awan bertambah dan tampak lebih besar ukurannya. Jika petir sebelumnya adalah ular ungu kecil, maka petir sekarang seperti ular piton besar. Selain itu, sambaran petir ungu menjadi sangat terang. Kesengsaraan surgawi ini tampaknya tidak kecil atau lemah, meskipun kesengsaraan surgawi belum dimulai, Duan Lingtian bisa merasakan besarnya kekuatannya. Tak perlu dikatakan, itu jauh lebih kuat daripada 6-9 kesengsaraan surgawi yang dia alami di masa lalu. Sebenarnya, tidak adil membandingkan dua kesengsaraan karena perbedaannya seperti langit dan bumi. Ada satu kemungkinan lagi yang tersisa jika kesengsaraan surgawi ini bukan karena aku menerobos ke bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Duan Lingtian berpikir dalam hati, itu pasti akar spiritual bawaan hitamku. Duan Lingtian mengingat kesengsaraan surgawi telah muncul ketika dia mencoba merasakan dan menyerap energi roh langit dan bumi setelah akar spiritual bawaannya menjadi hitam. Mungkin itu bukan kebetulan. Sampai batas tertentu, akar spiritual bawaan hitam dapat dianggap bertentangan dengan kehendak surga. Lagi pula, saya tidak dilahirkan dengan itu. Saya meningkatkan akar spiritual bawaan saya menjadi yang hitam. Ini bisa menjadi alasan kesengsaraan surgawi. Duan Lingtian cukup yakin tentang ini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian meletakkan senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell, yang masih melayang di udara saat dia menatap awan gelap yang terus berkumpul dan sambaran petir ungu yang seukuran ular sanca besar. Aku ingin tahu seberapa kuat kesengsaraan surgawi ini. Duan Lingtian tidak bisa tidak khawatir tentang kesengsaraan surgawi yang akan datang yang harus dia hadapi. Lagi pula, dia tidak tahu kekuatan kesengsaraan surgawi ini. Dan yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Saat Duan Lingtian menunggu dengan napas tertahan, kesengsaraan surgawi akhirnya selesai. Bukan karena Duan Lingtian tetap diam karena dia memiliki keinginan mati, tetapi dia tahu bahkan jika dia mencoba melarikan diri, kesengsaraan surga akan mengikutinya. Tidak ada cara untuk menghindari ini. Dia hanya bisa menunggu dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Ketika kesengsaraan surgawi selesai, awan gelap berhenti bertambah besar, tetapi sambaran petir ungu melintas dengan tidak sabar seolah-olah mereka tidak sabar untuk menyerang. Ledakan, 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 ledakan. Selain itu, guntur berdering di udara dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Pada akhirnya, itu terdengar pada frekuensi petasan yang meledak. Setelah kira-kira 15 menit, Duan Lingtian yang sedang menatap awan gelap tiba-tiba melebarkan matanya. Itu akan datang. Kesengsaraan surgawi yang terjadi cukup lama akhirnya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ledakan, suara memekakkan telinga terdengar di udara seolah-olah Dewa Guntur hadir. Retakan, sambaran petir ungu seukuran anak kecil menghantam Duan Lingtian, disertai dengan suara guntur. Kesengsaraan surgawi telah dimulai. Taktik melahap dasar, sayap gagak emas. Secara alami, Duan Lingtian tidak tinggal diam. Dia mulai mengeluarkan kemampuan surgawinya. Dia mengangkat Sun Sein Originnya dengan taktik pemakan dasar ke bentuk ke-8 dari Sein Celestial Stage dan menggunakan sayap gagak emas untuk menghindari sambaran petir pertama. Meskipun dia tidak berpikir sambaran petir pertama mengancam hidupnya, dia akan dengan senang hati menghindarinya. Karena dia telah mengalami 6-9 kesengsaraan surgawi,
dia tahu pasti bahwa petir hanya akan meningkatkan kekuatan. Untuk alasan ini, dia berencana untuk menghemat kekuatan sebanyak yang dia bisa untuk menghadapi beberapa sambaran petir terakhir. Umumnya, Saint Origin yang digunakan oleh gerakan Divine Ability jauh lebih sedikit dibandingkan dengan serangan langsung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketika Duan Lingtian melemparkan gerakannya kemampuan surgawi, sayap gagak emas, dia menjadi secepat dan gesit seperti burung. Dia terbang dan meliuk ke sana kemari dengan harapan bisa menghindari sambaran petir yang menakutkan. Sayangnya, sepertinya sambaran petir memiliki sepasang mata yang mengejarnya terus-menerus kemanapun dia pergi. Sepertinya tidak ada cara bagiku untuk menghindari ini, aku hanya menunda hal yang tak terhindarkan. Ketika Duan Lingtian menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk menghindari ini, dia segera berhenti bergerak. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk memanipulasi dan mengumpulkan Sun Saint Origin miliknya dan membentuk ki pedang sepanjang 3 kaki. Seni pertahanan pedang. Begitu pedang ki sepanjang 3 kaki terbentuk, Duan Lingtian membuangnya sebelum menghilang tiba-tiba. Yang tersisa di belakangnya hanyalah bayangannya. Suara pedang bersiul terdengar di udara saat pedang ki muncul kembali dan bertabrakan dengan sambaran petir yang menakutkan. Anehnya, tabrakan antara keduanya tidak menghasilkan suara yang menggelegar. Sebaliknya, hanya suara kisi hiruk-pikuk yang bisa terdengar. Namun, tidak diragukan lagi kekuatan sambaran petir tidak bisa dianggap enteng. Meskipun ini hanya serangan pertama, kekuatannya setara dengan kekuatan penuh seorang kultivator bela diri di bentuk ke-6 dari tahap Saint Celestial. Namun, serangan ini masih mudah untuk dihadapi Duan Lingtian. Dia telah menggunakan Sun Saint Origin-nya untuk membentuk pedang ki dan telah menyerang dengan pedang hati berdaulat tahap ketiga, pedang penangkal hati, untuk menghancurkan sambaran petir. Duan Lingtian berhasil menghancurkan sambaran petir pertama, tetapi dia tidak merasakan kegembiraan sama sekali. Sebaliknya, ekspresinya berubah lebih muram. Kekuatan petir pertama sekuat seorang kultivator bela diri pada bentuk ke-6 dari tahap surgawi suci, serangan kedua mungkin akan sekuat serangan dari seorang kultivator pada bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Ini hanya 2 serangan pertama, serangan berikutnya hanya akan menjadi lebih kuat, apakah saya bisa menghadapinya? Ekspresi Duan Lingtian muram dan sedikit kekhawatiran bisa terlihat di matanya juga. Ledakan, 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 guntur terus bergemuruh di langit. Ledakan, tiba-tiba, guntur lain yang memekakkan telinga terdengar di udara, menandakan datangnya serangan kedua. Baut petir kedua jauh lebih tebal dari yang pertama. Yang pertama hanya setebal tubuh anak-anak, tetapi yang kedua setebal tubuh wanita. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan serangan pertama. Seni pertahanan pedang. Duan Lingtian mengangkat tangannya lagi untuk membentuk ki pedang dengan Sun Saint Origin miliknya untuk menghadapi petir. Namun, ki pedangnya dan petirnya seimbang. Setelah beberapa saat, ki pedangnya dihancurkan oleh sambaran petir yang tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas, dan sambaran petir melanjutkan lintasannya ke arahnya. Tampaknya sangat kuat seolah-olah itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Kekuatan serangan kedua pasti sekuat serangan dari seorang kultivator di puncak bentuk ke-7 dari Saint Celestial Stage. Duan Lingtian sangat kesal. Dia telah menangani serangan pertama dengan mudah. Sun Saint Origin miliknya saat ini berada di bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage, tetapi dia tidak bisa memblokir serangan kedua sama sekali. Meskipun dia tidak menyerang balik dengan sekuat tenaga, kekuatan serangan kedua telah mengejutkannya. Duan Lingtian mengangkat tangannya lagi. Sun Saint Origin miliknya beredar melalui 99 Saint Veins-nya sebelum mereka melonjak keluar untuk membentuk ki pedang lagi. Suara mendesing. Meskipun Duan Lingtian menggunakan teknik yang sama, serangan ini jauh lebih cepat dan lebih kuat. Dia telah melepaskan serangan ini dengan sekuat tenaga. Hasilnya, tentu saja, sangat berbeda kali ini. Pedang ki berhasil menghancurkan sambaran petir kedua. Tidak butuh waktu lama sebelum serangan ketiga datang. Itu sekuat serangan dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage. Dia berhasil membela diri dengan pedang 1000 prasasti Saint miliknya. Serangan keempat jauh lebih kuat. Kekuatannya sebanding dengan serangan seorang kultivator di puncak bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Itu seimbang dengan kekuatannya saat ini. Duan Lingtian mencoba membela diri dengan buru-buru terbang ke beberapa tempat berbeda untuk meningkatkan Sun Saint Origin-nya dengan taktik pelahap dasar. Ledakan.
Suara guntur yang memekakkan telinga bergema di udara, disertai dengan serangan kelima. Kekuatan serangan ini seharusnya setara dengan serangan dari seorang kultivator biasa pada bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Aku akan mengalami kesulitan untuk bertahan melawannya bahkan jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram ketika dia merasakan kekuatan besar dari petir kelima. Dia tidak berpikir dia akan bisa bertahan melawannya.